Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Devi Karinawati dari kelas R4D. Di sini saya akan menjelaskan salah satu layanan dari konseling format khusus, yaitu layanan penempatan dan penyaluran. Yang pertama itu ada pengertian dari layanan penempatan dan penyaluran, yaitu layanan bimbingan dan konseling yang memungkinkan peserta didik atau klien memperoleh penempatan dan penyaluran yang tepat. Misalnya, penempatan dan penyaluran di dalam kelas, kelompok belajar, jurusan atau program studi, program latihan, magang, ataupun kegiatan ekstrakurikuler sesuai dengan potensi, bakat, minat, serta kondisi pribadinya, atau juga layanan yang menempatkan dan menyalurkan siswa pada posisi yang tepat dan menyalurkan segenap potensi, bakat, dan minatnya secara optimal. Lalu yang berikutnya ada tujuan dari penempatan dan penyaluran, yaitu dibagi dua, ada umum dan khusus. Yang pertama umum, yaitu diperolehnya tempat yang sesuai bagi individu untuk mengembangkan potensi dirinya. Tujuan umum layanan penempatan dan penyaluran adalah diperolehnya tempat yang sesuai bagi individu untuk mengembangkan potensi dirinya. Lalu yang khusus yaitu mencapai kematangan dalam mengembangkan penguasaan ilmu, teknologi, dan seni sesuai dengan program kurikulum dan persiapan karir atau melanjutkan pendidikan yang tinggi, serta berperan dalam kehidupan masyarakat yang luas dengan cara memilih jurusan secara tepat, mencapai kematangan dalam pemilihan karir dengan cara memasuki jurusan yang sesuai dengan cita-cita masa depan. Lalu berikutnya ada pun fungsi penempatan dan penyaluran. Yang pertama ada fungsi pemahaman, yaitu terpahaminya kondisi individu dan lingkungan yang ada dan dihendakinya. Lalu yang kedua ada fungsi pencegahan, yaitu mencegah masalah jika potensi individu sesuai dengan lingkungan untuk pengembangan potensinya. Lalu yang berikutnya ada fungsi pengatasan, yaitu menyelesaikan masalah melalui upaya penempatan pada lingkungan yang sesuai dengan kebutuhan individu. Lalu ada fungsi pengembangan dan pemeliharaan, yaitu potensi individu menjadi terkembangkan dan terpeliharanya dari hal-hal yang menghambat dan merugikan. Yang berikutnya ada fungsi advokasi, yaitu menghindari individu dari keteraniayaan diri dan hak-haknya. Yang berikutnya ada komponen dalam layanan penempatan dan penyaluran. Yang pertama ada konselor, yaitu ahli pelayanan konseling yang sangat peduli terhadap optimalisasi perkembangan individu demi kebahagiaan kehidupannya. Layanan penempatan penyaluran merupakan wahana bagi konselor untuk mengupayakan lingkungan yang lebih kondusif bagi pengembangan dan kehidupan individu. Lalu yang kedua ada subjek layanan dan masalahnya. Subjek layanan penempatan penyaluran adalah siapa saja yang memerlukan kondisi lingkungan dan perkembangannya, baik di sekolah, rumah, organisasi, lingkungan kerja, lembaga, seni dan budaya. Lalu selanjutnya ada asas dalam layanan penempatan dan penyaluran, yaitu penyelenggaraan layanan penempatan penyaluran sangat relatif terbuka dan seringkali mengikutsertakan pihak-pihak di luar konselor dan diri subjek layanan. Dalam hal ini, asas kesukarelaan dan keterbukaan subjek layanan klien sangat penting. Posisi klien untuk mengambil keputusan sendiri harus mendapatkan penguatan. Lalu ada asas kekinian dan kegiatan, merupakan jaminan bagi kelancaran
dan suksesnya layanan penempatan penyaluran. Lalu berikutnya ada asas kerahasiaan, yaitu diterapkan untuk hal-hal yang bersifat pribadi, khususnya untuk kondisi pribadi yang tidak boleh dan tidak layak diketahui pihak lain. Asas kerahasiaan ini harus dijamin oleh konselor. Lalu selanjutnya ada materi layanan penempatan dan penyaluran dalam bimbingan konseling. Yang pertama, penempatan di dalam kelas. Bagaimana agar siswa dapat beradaptasi sehingga siswa mudah berinteraksi dengan keadaan di kelasnya. Yang kedua, ada penempatan dan penyaluran dalam kelompok belajar. Bagaimana agar siswa yang kurang pintar juga dapat mengikuti proses belajar dengan baik. Lalu, yang ketiga ada penyaluran pada kegiatan ekstrakurikuler. Siswa yang mempunyai bakat dan minat bisa menyalurkannya pada kegiatan ekstrakurikuler tersebut. Lalu, yang keempat ada penempatan jurusan dan program studi. Penempatan jurusan dan program studi seperti penjurusan IPA, IPS, bahasa bagi mereka yang duduk di bangku SMA atau penjurusan untuk anak. Lalu yang kelima ada penyaluran lulusan, dimaksudkan untuk membantu siswa apakah siswa mau melanjutkan studinya ke jenjang yang lebih tinggi atau ingin bekerja. Lalu berikutnya ada evaluasi dalam penempatan dan penyaluran, yaitu layanan penempatan dan penyaluran dilaksanakan secara bertahap. Artinya tidak selesai dalam satu kali pelaksanaan. Sesi-sesi pelaksanaan yang berdiri sendiri, dengan demikian penilaian segera yang biasanya dilaksanakan pada setiap sesi layanan konseling tidak dilaksanakan. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.